Halo teman-teman, aku coba bikin video ini untuk menjelaskan maksud dari postingan di Facebook gitu ya, tentang bagaimana kita usaha untuk meningkatkan probabilitas di market untuk keuntungan kita sebagai trader gitu. Aku ini di sini nggak, share suatu teknik atau strategi trading ya, cuma ingin share soal, eee, yaitu bagaimana kita memperbesar kemungkinan kita untuk di hal probabilitas itu. Jadi kayak kayak kita mau terjun ke suatu usaha atau apa ya, kita harus pastikan kita di waktu dan tempat yang paling baik ya menurut data kita ya. Kayak contoh, dari data kita melihat misalnya, penjual gorengan gitu, kita survei di mana-mana, kok banyaknya yang laris di sore hari dan di tempat yang begini, yang dekat terminal atau apa ya, ini kan bagian dari data ya. Jadi istilahnya kita, aku mau sharing hal-hal yang seperti itu, bukan suatu setup yang ini kalau ini buy di sini, ini kalau ini sell di sini, itu enggak, itu. Jadi ini kayak fakta di market, terserah teman-teman kalian menyikapi untuk mengembangkan ini menjadi suatu setup kalian masing-masing, terserah menyikapinya seperti apa. Jadi misalnya karena, misalnya aku slownya waktunya itu hanya di malam hari gitu ya, karena pagi sampai sore itu tidur gitu. Berarti kalau malam berarti New York Session ya, New York Session itu startnya di jam 7 New York sampai jam 12 siang, itu untuk sesi New York pagi. Untuk sesi New York sorenya ya setelah jam 12 lunch hour-nya mereka sampai jam 4 sorenya mereka. Nah, kalau di WIB itu kita mundur 1 jam. Jam 7 pagi New York Open-nya, berarti kalau di sini jam 6 sore ya. Dan waktunya ini, timingnya ini aku sesuaikan ke New York ya kalau aku. Terus terserah teman-teman, terserah preferensi masing-masing, tapi seandainya ingin mencoba atau mempraktekkan seperti ini harus disesuaikan juga dengan time zone yang aku pakai, yaitu di UTC -4 New York ya. Jadi biar sinkron, nanti kalau nggak sesuai ini ya waktunya pasti beda-beda, jadi nggak sinkron. Oke, jadi karena fokus hanya di New York dan opennya itu di jam 7, jadi kita hanya fokus di jam 7, sini start ya, jam 7 sampai jam 12 lah, jam lunch hour-nya mereka. Karena misalnya kita mau fokus di New York paginya aja ya, New York AM gitu ya. Nah, berarti ya kita fokus aja di sini. Kita tiap hari itu merekam data yang terjadi di price-nya itu di sesi ini, rentang ini. Yang nantinya kita hanya akan trading di sesi ini saja. Kita nggak akan yang lain-lain. Memang apa, market menawarkan istilahnya hampir 24 jam ya untuk trader cari cuan gitu. Tapi kita harus fokus, kita akan mencari satu setup yang probability-nya paling high probability, yang kalau bisa 99% ya berdasarkan data ya. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh kayak saya seperti cara mencari setup yang saya lakukan. Misal saya akan mencari suatu pola yang berulang di rentang sesi ini. Awalnya saya akan mencari di 1 jam pertama, di jam 7 dan
rentang jam 7 dan jam 8 New York itu swing high dan swing low-nya. Ini high-nya di jam 7 di sini, jam 8 di sini. Jam 8 di sini dan high-nya di sini. Berarti kita di sini. Dan paling low-nya di sini di rentang jam 7 jam 8 ya. Sini. Nah, jadi ini harga tertinggi dan harga terendah di rentang jam 7 sampai jam 8. Kita geser aja misalnya di sini. Ini di jam 8. Nah, di sini misalnya ya. Ya kan kelihatan ya, ini low-nya di sini di rentang ini dan high-nya di sini. Oke. Setelah itu aku coba kasih Fibo di rentang harga itu. Fibonacci di sini fungsinya, kalau mungkin aku pernah lihat ya, ada teman-teman atau orang yang pakai trading pakai Fibo setup atau strategi dengan Fibo ya, pakai golden ratio dan lain-lain. Ini beda ya. Aku fungsinya Fibonacci di sini hanya untuk menentukan area istilahnya kayak overbought, oversold gitu. Jadi kayak harga yang mahal, harga yang murah gitu. Seperti kita mengandaikan rentang harga ini adalah sebuah harga mobil gitu ya. Jadi rentang harga paling murah itu di sini, rentang harga termahal itu di sini. Nah, seandainya kita mau beli mobil, kan kita mencari momen saat harganya terbaik atau misalnya kasih diskon paling baik gitu misalnya. Ya, misalnya harga rendah di sini, harga mahal di sini, aku kasih Fibo agar tahu 50%. Jadi kita bayangkan saja ini kayak diskon ya. Diskon 25%. Ini agak biar tebel bisa enggak? Rentang diskon 25%, rentang diskon 50%, 75% gitu ya. Nah, ini harga ini turun kembali ke 50% gitu. Nah, ini salah satu momen kesempatan harga terbaik gitu kan. Wow, diskon 50% gitu. Bisa saja memang dia turun ke 75 dan 80 bisa saja, tapi bisa saja hanya 50 dan balik. Dan seperti contoh ini kan, dia hanya turun ke 50 dan balik, melanjutkan perjalanannya. Ya itu jadi kayak oh gitu ya, kita perhatikan ini kan, ini menjadi suatu data. Oke, ini tak catat istilahnya price action, atau ini akan menjadi satu setupku gitu. Ketika rentang jam 7 dan jam 8 itu ada swing low, swing high, ini bakal tak marking gitu, yang high dan low-nya. Kemudian aku pasang Fibo untuk mengetahui di mana harga mahalnya dan di mana harga murahnya. Saat harga kembali ngasih harga murah, nah, mungkin ini akan menjadi satu setup bahwa aku akan buy di sini gitu kan. Nah, oke, ini aku namain setup apa ya? Setup A gitu misalnya. Udah ini jadi satu plan. Seperti ini jadi satu plan ini. Nah, rentang jam segini ada swing high, swing low, tak set Fibo, begitu masuk kasih harga murah lagi, aku buy gitu. Nah, kalau bias kita bullish, tapi itu kita nggak ngomongin masalah bias, kita aku hanya ngasih contoh gimana mencari data gitu. Emang kayak gini katanya market kan random gitu kan. Lah makanya untuk meningkatkan probabilitas di market, kita hanya trading atau trade
pola atau price action di market yang kita sudah tahu, ya kan? Kita berburu rusa, kita udah tahu kalau pernah melihat, ya, pernah mencatat rusa itu pagi hari dia minum di pojokan sungai itu misalnya. Berarti pagi hari bakal aku besoknya kembali ke situ mengharapkan ekspektasi kita rusa itu kembali minum di situ. Untuk kita cari spot terbaik untuk nembak gitu kan. Nah besoknya enggak ke situ lagi. Ya marketnya random. Ya kita makanya cari probabilitas paling baik. Kalau rusanya enggak di situ ya kita enggak nembak. Simple. Seperti setup kayak gini. Kita misalnya punya setup seperti ini. Ya. Kalau gini A, B, C, kalau D aku buy, aku sell gitu. Jadi kalau setup ini enggak muncul, ya udah kita lewatin hari itu. Kita enggak trade tiap hari, enggak maksudnya bukan trade yang tiap bangun pagi, tiap apa. Itu kayak gambling. Kita harus punya data dan menyepakatinya kalau ini akan jadi satu setup. Di luar itu enggak terjadi, kita enggak trade. Jadi misalnya contoh ini kita akan menjadikan satu setup, berarti di sini kita akan buy gitu ya. Dan stop loss di mana? Di sini gitu. Ini kalau kena stop loss ya udah loss gitu aja. Tapi kita sudah menempatkan diri kita di posisi paling baik dengan high probability paling tinggi menurut data kita. Ya, paham kan sekarang di sini? Jadi menurutku kalau kita harus nyari chart data seperti ini tuh sebanyak-banyaknya. Dan maksudnya misalnya ini terjadi di hari Sabtu, ini kita contoh BTC aja ya. Contoh misalnya ini forex atau apa atau gold atau apa. Oh ini terjadi di hari Senin gitu. Kita harus nyari data sebanyak-banyaknya, maksudnya oh seperti ini terjadi di hari Senin. Ini di jam berapa? Oh jam 7 dan gini. Di hari itu ada news tidak? Ya. Di jam di rentang ini di New York AM ini akan ada news ya di jam 8.30 biasanya, di jam 9. Nah, kita sinkronkan dengan newsnya itu. Misalnya, oh setup seperti ini tak catat di hari itu tidak ada news USD ya, yang biasanya misalnya kayak ini Euro USD berarti ya kita cek news Euro ada enggak gitu. Jadi ternyata misalnya ini enggak ada news, oke, aku catat berarti aku menunggu setup ini terjadi di hari yang tanpa news di jam ini. Seandainya Selasa oh ada news jam segini, jam 8 misalnya, ya kita nonton aja. Kita nonton apakah setupku yang kemarin itu terjadi lagi atau tidak, dan apa akibatnya atau apa efek dari news itu. Misalnya ini bikin apa low terus high tapi dia nggak pernah kembali ke separuh ini, dia langsung lari ke atas jauh gitu, tapi ternyata di jam 9 jam 10 dia kembali ngasih diskon lagi. Jadi kita bisa punya data atau paham, oh ternyata news itu untuk memanipulasi trader untuk misalnya dia udah lari ke atas tinggi banget ya mereka pada buy. Padahal momennya itu nanti tak kasih diskon 50% tapi nggak sekarang. Nah, jadi ini ada newsnya itu untuk manipulasi itu orang yang pada apa ya, fear of missing out itu ya, pada aduh nanti kalau nggak buy sekarang nggak kebagian, padahal di waktu tertentu dia akan kembali. Nah kembalinya itu semuanya kita catat, oh ternyata kembali lagi nih ke diskon level ini setelah mungkin lari ke atas, diskon level ini di jam 10, oke. Dan jelasa itu kita catat, chart kita screenshot ini kita catat, mau di kalau aku di notion.show gitu, jadi kayak
kayak notepad yang online gitu, tinggal kopas di situ, kita ketik di situ. Oh, setup ini nggak berlaku di hari Selasa yang ada news USD-nya gitu. Dan hari Rabu lagi kita lihat apakah setupku itu terjadi lagi atau enggak. Nah, dilihat lagi di Rabu ada news enggak? Oh ada news tapi di jam 10 misalnya. 10 New York ya, kita ngomongkan semuanya di New York waktunya. Di jam kita di jam 9 malam. Oh ternyata terjadi gitu. Jadi seperti ini misalnya jam 10 dia langsung lari ke atas atau gimana pun lah, itu semuanya dicatat. Ya. Ribet ya, memang ribet, lebih baik ribet di depan daripada misalnya kita buang-buang waktu dalam tanda kutip untuk mencari data, daripada kita buang-buang uang dan waktu yang nggak ada juntrungannya, kita nggak tahu progres kita di mana. Ya. Jadi setelah punya data-data ini, kalau mau digabung dengan indikator lah atau teknik trading apapun, kita sudah punya pegangan data duluan. Yang mana yang sinkron dengan data kita ini yang kita pakai. Jangan sebaliknya. Pakai indikator atau teknik trading tertentu dulu, baru digabung dengan data di lapangan. Yo, kualik tuh bos.